Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Rabu untuk mengkaji pembahasan fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmatinya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di bab ar-riba, bab tentang riba. Kita sudah membahas apa pembagian masalah riba. Riba terbagi menjadi berapa? Dua, riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl yaitu pertukaran dua barang sejenis dan ada perbedaan kadar atau berat. Sedangkan riba nasi'ah yaitu pertukaran dua barang ribawi disertai adanya penundaan, tidak tunai. Dan kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya masalah pertukaran barang, ya. Kalau misalkan terkait barang ribawi, kalau misalkan barangnya satu jenis, barang ribawi yang sejenis, lalu satu ilat, satu alasan, satu sebab, maka dua barang ini yang satu jenis dan satu sebab kalau ingin ditukar harus apa? Kadarnya sama dan tunai. Tidak boleh ada kelebihan dan tidak boleh ada penundaan. Contohnya misalkan emas dengan emas. Emas 21 karat 3 gram mau ditukar dengan 24 karat misalkan 3 gram, berarti harus ditukar. Ini kan sama kan beratnya dan waktunya harus sama. Tidak boleh misalkan ini saya kasih emas kamu 21 karat 3 gram, tukar dengan emas 3 gram 24 karat. Oh iya, saya ambil dulu. Diambil, malu diambil berikutnya emasnya udah diambil, baru diambil emasnya di belakang rumah. Nah ini kan ada tenggang waktu kan. Nah ini namanya riba nasi'ah. Jadi harus ada jumlah kadarnya sama dan tidak ada tenggang waktu gitu. Ini kalau benda tersebut sejenis dan satu ilat. Satu ilat artinya satu sebab. Nah tapi kalau misalkan benda tersebut tidak sejenis tapi satu ilat, satu sebab, maka tidak disyaratkan harus sama, tapi disyaratkan harus tunai waktu itu juga. Contohnya ingin menukar 10 gram perak misalkan dengan 3 gram emas, boleh tidak ini? Boleh kan? Walaupun yang satu 3 gram, satu 10 gram, tapi syaratnya harus tunai. Tidak bisa misalkan nih saya ini 3 gram emas tukar sama 10 gram perak milik kamu. Akhirnya si penjual, oh iya saya ambil, baru diambil peraknya di belakang rumahnya. Nah yang seperti ini boleh tidak? Tidak boleh, karena ada apa? Tenggang waktu. Dan inilah yang namanya riba nasi'ah, ya. Ini kalau barangnya satu jenis tapi beda sebab, beda ilat. Nah tapi permasalahan berikutnya, kalau barangnya tidak sejenis dan tidak satu ilat, tidak satu sebab, maka boleh apa? Maka diperbolehkan tidak satu setakar, tidak beratnya sama, dan boleh juga tidak tunai. Seperti contohnya ditukar emas dengan misalkan dengan beras atau dengan kurma. Emas dengan kurma sejenis tidak? Tidak sejenis, ya. Emas, kurma. Lalu satu ilat tidak? Satu sebab tidak? Tidak.
memang ini barang ribawi, emas barang ribawi, terus kurma barang ribawi. Tapi kalau ilat emas, sebabnya emas dianggap barang ribawi karena dia alat tukar, sedangkan kurma dianggap barang ribawi karena dia makanan pokok. Yang satu sebabnya alat tukar, yang satu makanan pokok. Tidak sama kan? Udah beda jenis, beda sebab. Maka kalau ditukar boleh berbeda takarannya, beratnya, dan boleh tidak tunai. Jadi gambarannya seperti misalkan saya ingin menukar emas 3 gram dengan beras berapa kilo nih kira-kira? Berapa kira aja? 3 gram dengan 100 kilo lah, anggaplah gitu, 100 kilo. Nih saya tukar ini 3 gram emas 24 karat dengan 100 kilo beras atau kurma lah, terserah kilo beras atau kurma. Ini kan udah beda jenis kan, dan beda juga ilat, beda sebabnya. Maka kalau misalkan beda, yang satu 3 gram, yang satu 100 kilo, sama nggak takarannya? Beda kan, timbangnya beda kan, jauh beda. Dan ketika itu kalau misalkan dikasih nih, saya 3 gram emas, saya ingin ditukar dengan 100 kilo beras, maka boleh si penjual nerima emasnya, yaudah nanti saya ambil besok atau seminggu lagi berasnya. Boleh tidak seperti ini? Boleh, karena tidak satu jenis barangnya dan tidak satu ilat, tidak satu sebab. Nah ini, maka dalam hal ini boleh terjadi perbedaan berat dan tenggang waktu, tidak naik. Jelas Bapak ya? Sengaja diulang-ulang biar kita nggak bingung Bapak, karena bisa jadi kalau kita nggak ngulang-ulang ini bingung. Misalkan kita kasusnya seperti jual beli beras, kan banyak diantara kita misalkan penjual beras mau jual beras, lalu nelfon pedagang beras, tolong saya beli beras misalkan 100 kilo, misalkan anggap harganya berapa, 100 kilo berapa kira-kira? 100 kilo 10 juta misalnya. Tolong kirimkan beras 100 kilo. Oh iya, dikirim dulu berasnya baru ditransfer, ya kan? Berasnya sudah ada, uangnya belakangan. Atau nanti uang 10 jutanya 1 bulan lagi, berasnya udah udah dijual. Boleh tidak? Boleh, karena antara beras dengan uang dua-duanya barang ribawi kan, tapi beda jenis, ya kan? Yang satu jenis uang, satu jenis makanan kan. Lalu berikutnya beda ilat, beda sebab. Yang satu beras dianggap barang ribawi, alasannya karena apa? Makanan pokok. Sedangkan uang dianggap barang ribawi karena alasannya alat tukar. Alat tukar dengan makanan pokok tidak sama kan? Maka kalau ditukar beda berat, beda takaran, plus ada tenggang waktu, itu diperbolehkan. Jelas Bapak ya? Itu kalau dua barang ribawi yang tidak sejenis dan tidak satu ilat, tidak satu sebab. Pertanyaannya, kalau yang satu barang ribawi, satu bukan, boleh tidak beda berat sama ada tidak tunai? Boleh tidak? Ya misalkan kasusnya seperti misalkan emas, orang misalkan beli besi dengan uang. Ini kan uang barang ribawi bukan? Barang ribawi kan? Besi bukan kan? Misalkan uangnya dulu, besinya belakangan. Atau besinya dulu yang datang, uangnya belakangan. Boleh tidak? Boleh. Ini apa ya? Nah itu, apalagi ini kalau yang satunya barang ribawi, satunya bukan. Nah kalau dua-duanya bukan barang ribawi, gimana? Misalkan sistem barter zaman dahulu, misalkan jual apa contohnya? Hah? Ketan. Oh ikan. Nah, ikan ditukar dengan apa? Apa saya? Ikan dengan kelapa. Atau ini ikan ditukar dengan TV. Kan orang dulu kan gitu katanya, mau beli radio, bawa ikan kan. Ini Pak, ikan Pak, misalkan berapa jerek besar, ikannya ikan mahal. Saya mau beli TV itu Pak. Oh ya udah, boleh. Ikannya terima, tapi TV-nya diantar nanti ya, berapa hari lagi katanya.
Boleh tidak? Boleh, karena bukan barang ribawi. Boleh ada tenggang waktu, tidak mesti tunai. Jelas apa ya? Kenapa? Ya bisa juga kayak gitu. Ya bisa nyicil juga, nggak masalah apa ya. Tapi kalau yang emas, barang ribawi yang sifatnya apa? Satu jenis dan satu ilat, satu alasan, satu sebab, ini harus jumlahnya sama dan tunai. Itu yang pertama. Kalau kedua, barangnya tidak sejenis tapi satu sebab, ini boleh berbeda beratnya tapi harus tunai. Lalu ketiga, kalau barang ribawinya tidak sejenis dan tidak satu sebab, tidak satu ilat, ini boleh berbeda ukuran beratnya dan boleh ada tenggang waktu, tidak tunai. Apalagi yang keempat, barang yang satu ribawi, satu bukan, ini boleh berbeda berat dan boleh tenggang waktu. Apalagi kalau barangnya dua-duanya bukan barang ribawi. Nah, artinya Bapak, yang dilarang itu cuma barang tertentu saja, tidak semuanya. Ini menunjukkan apa? Kemurahan Islam, kelapangan Islam. Islam itu tidak memberatkan umatnya. Artinya lebih banyak yang dihalalkan daripada yang diharamkan. Jadi keliru ketika orang zaman sekarang bilang, gimana saya mau cari uang dari yang halal, yang haram aja susah katanya. Ini orang jahil ini. Yang halal lebih banyak daripada yang diharamkan. Kalaupun misalkan muamalah zaman sekarang ada yang haram, banyak yang haram, ketahuilah yang halal lebih banyak. Jadi yang haram cuma berapa saja, selebihnya halal. Bahkan hukum asalnya jual beli muamalah itu halal sampai ada dalil yang melarang atau mengharamkan. Jadi kalau kita ditanya muamalah zaman sekarang yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya, kalau ditanya apa hukumnya, hukum asalnya halal sampai jelas. Misalkan itu mengandung unsur riba, unsur horor, unsur tipuan, baru. Tapi kalau misalkan kita ditanya hukum asalnya apa? Halal. Semua transaksi makanan, barang dan semacamnya. Dalilnya yaitu firman Allah Ta'ala, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan untuk kalian segala yang ada di bumi. Jadi Allah menciptakan untuk kita segala yang ada di bumi. Kalau Allah ciptakan segala yang di bumi untuk kita, apakah Allah ciptakan yang haram? Nggak mungkin kan? Artinya Allah memberikan kepada kita yang halal. Ini hukum asalnya. Walaupun ada dalam kasus tertentu sesuatu yang halal berubah jadi haram. Lah supaya misalkan apa? Sapi halal kan? Tapi kalau dari hasil nyuri itu. Atau sapi tapi matinya tanpa disembelih. Asalnya sapi kan halal kan? Tapi kalau matinya tanpa disembelih haram ya. Jadi lebih banyak yang halal daripada yang haram. Nah, ini istilahnya kaidah yang harus kita pahami dan kita camkan baik-baik. Karena kalau orang sudah jauh dari ilmu, kata-katanya itu ngawur, pakainya cuma pakai perasaan dia aja. Sebagian orang kan kayak gitu, kenapa kamu kerjanya kok yang haram begini? Ya gimana? Kenapa nggak cari yang halal? Ya gimana cari yang halal? Yang haram aja susah katanya. Ya itu menunjukkan imanmu yang lemah, ya bukan pekerjaan yang ini yang nggak ada. Nah, apa itu? Ribayat yang kena penundaan pembayaran utang. Dan kan kita berutang bulan sejuta kan. Waktu tempo dia tidak sempat bayar. Kata yang meminjamkan boleh ditunda pembayaran, tapi ditambah. Ya itu masalah. Itu masuk riba. Penambahan itu kan. Di mana maksudnya? Di bagian mana? Masuknya berarti bisa ke fadl, riba fadl, bisa riba nasi'ah. Sebenarnya itu kan bukan jual beli kan, pinjam apa ya? Minjam kan istilahnya kan. Jadi kalau pinjaman artinya ini saya pinjam nanti kamu balikan lagi, misalnya nih 1 juta, balikan lagi 1 juta. Sukarela. Makanya yang namanya pinjaman itu bukan bisnis Bapak. Maka nggak boleh cari keuntungan di situ. Nggak boleh cari keuntungan. Makanya ada kaidah kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba.
setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan maka itu riba. Ini kaidah yang disepakati para ulama, walaupun hadis yang berbunyi ini sanadnya lemah kata para ulama, tapi maknanya benar berdasarkan hadis-hadis yang lain. Artinya setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat riba. Contohnya apa? Saya pinjam, saya berikan pinjaman nih 1 juta, tapi saya bisa pakai motor kamu ya. Nih saya kasih kamu 2 juta, tapi dengan syarat kamu kerja di tempat saya selama berapa hari. Ini kan ngasih pinjaman plus dapat. Jadi pinjaman dibisniskan, padahal pinjaman itu sifatnya sosial, membantu orang lain, bukan cari keuntungan. Nah, ketika dia memberikan pinjaman lalu dapat keuntungan di situ, apalagi kalau ada tadi pertambahan, terlambat sedikit ditambah lagi tambah. Nah, itu riba jelas. Maka hati-hati Bapak ya, yang seperti ini banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Kenapa? Banyak masyarakat itu yang atau sebenarnya dulu yang ya. Oh iya, itulah makanya itu Bapak ya, pentingnya menyebarkan ilmu Bapak ya. Waktu dia kan habis 1 minggu, kita kena waktu 1 minggu lagi. Yang 1 minggu itu kalau dibayar kan dianggap sedekah. Oh iya, iya betul. Artinya Bapak ketika kita memberikan tangguh membayar hutang, harus misalkan kita memberikan pinjaman kepada seorang, jatuh tempo besok. Ternyata besok belum bisa bayar karena kesulitan. Maka ketika kita udah 1 minggu lagi, maka setiap harinya dianggap sedekah berdasarkan hadis yang sahih. Nanti 1 minggu lagi nggak sanggup lagi, berikan lagi tangguh sampai 1 minggu berikutnya. Maka selama 1 minggu itu sedekah terus, dianggap sedekah terus gitu. Iya, tapi dengan syarat memang orang ini sulit, bukan pura-pura sulit. Karena ada orang pura-pura sulit, dia mampu tapi pura-pura tidak mampu. Nah, ini yang repot Bapak ya. Jadi masalah piutang itu bukan masalah hutang bukan masalah remeh Bapak, masalah berat ya. Kalau memang seorang tidak mampu, nggak masalah. Itu nggak dosa. Tapi yang repotnya dia mampu tapi pura-pura tidak mampu. Ditunda dan ditunda. Hati-hati. Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari, matlul ghani zulmun. Menunda-nunda bayar hutang padahal mampu itu adalah kezaliman. Artinya kalau sebut kezaliman dosa tidak? Dosa. Ya, kalau dia mampu bayar. Ya, tapi kalau belum mampu nggak masalah. Allah nggak menyiksa seorang membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau mampunya cuma segitu bagaimana lagi? Dan orang yang punya piutang hendaknya kalau memang tahu yang minjam ini memang sulit, dianjurkan terus, nggak masalah. Dan itu amal soleh Bapak. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW sabda, kana rajulun yudayinun nas. Dulu kata Nabi SAW ada orang yang suka memberikan piutang kepada orang lain, suka memberikan pinjaman kepada orang lain. Fakana yaqulu li fatah, dan ketika itu dia selalu berpesan kepada anak buahnya. Jadi dia mungkin punya duit banyak kan, suka ngasih kredit istilahnya, sini. Nah, dia pesan kepada anak buahnya yang suka yang ditugaskan menagih utang. Dia berpesan kepada anak buahnya, idza ataita mu'siran fatajawaz anhu. Kalau engkau mendatangi orang yang sulit bayar hutang, maka maafkanlah dia. Artinya nggak usah tagih, maafkan saja dia. Kenapa? Fala'allallah yatajawazu anna. Mudah-mudahan dengan itu Allah memaafkan kita. Jadi kalau kamu datang sama orang lagi, mana bayar hutang kamu? Oh, saya sulit itu, anak tertimpa musibah, saya baru kecelakaan. Maka pesan si pemilik piutang ini kepada anak buahnya, maafkan aja, udah biarkan aja. Mudah-mudahan dengan itu Allah memaafkan kita. Akhirnya apa? Buah dari perbuatannya, kata Nabi, falaqiyallaha fatajawaza anhu. Akhirnya orang tadi yang punya uang ini, yang suka memberikan pinjaman ini, di hari kiamat bertemu dengan Allah, lalu Allah pun maafkan kesalahan dia, diampuni dosa-dosanya. Padahal dalam riwayat lain sebutkan orang ini nggak punya amal soleh sedikit pun kecuali itu aja. Bayangkan Bapak, dia nggak punya ibadahnya jarang, bahkan bisa jadi dia pokoknya termasuk pelaku maksiat tulen,
ya. Tapi dia tidak melakukan syirik, ingat, tidak melakukan syirik. Karena kalau melakukan syirik bisa keluar dari Islam. Artinya dia nggak punya amal soleh, dia maksiat saja. Cuma dia punya satu amal soleh saja. Apa itu? Memaafkan orang yang berhutang pada dia. Dia bermurah hati. Nah, gara-gara perbuatan itu ternyata Allah ampuni dosanya. Allahu Akbar. Nah, ini artinya Islam mendorong kita untuk punya sikap samahah. Samahah tuh lapang dada, bermurah hati, memudahkan orang lain. Ya. Makanya dalam hadis, rahimahullahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada. Allah merahmati seseorang yang bersikap murah hati ketika dia menjual, membeli maupun nagih hutang. Artinya tidak mempersulit. Kalau tahu orang ini misalkan orangnya susah, ketika dia jadi penjual dipermudah. Pembelinya ini orang sulit ya, udah dipermudah aja. Dan kalau dia yang jadi pembeli, dia nyaksikan penjualnya orang sulit atau orang susah, dia pun tidak mempersulit. Nah itu Bapak. Dan kalau dia punya piutang kepada orang lain berutang pada dia juga mempermudah, tidak mempersulit. Nah orang seperti inilah yang akan dirahmati oleh Allah. Dan Bapak, ini sekilas remeh, tapi itu amal yang manfaatnya luar biasa, karena Allah bisa mengampuni dosa-dosa dia. Bayangkan Bapak, orang tadi nggak punya amal soleh kecuali itu aja, tapi ternyata Allah maafkan karena rahmatnya, kasih sayangnya kepada orang tersebut ya. Maka jadi kesimpulannya, yang namanya pinjaman ini bukan ladang bisnis, ini murni apa istilahnya sosial, kegiatan sosial. Maka kalau kita ingin memberikan pinjaman, kita harus tahu konsekuensinya. Berarti kita jangan cari manfaat di situ, jangan cari keuntungan di situ. Kalau memang tidak sanggup, ya sudah, bilang aja saya nggak bisa, selesai. Jelas apa ya? Karena sebagian orang kan minjem pengen cari keuntungan di situ. Gimana caranya supaya saya juga dapat untung? Ya kalau namanya kayak gitu jangan ngasih pinjaman, tapi apa? Jualan. Ya jelas apa ya? Keliru kalau orang cari istilahnya mencari manfaat keuntungan lewat pinjaman. Ya, pinjaman itu amal soleh Bapak. Kalau kita tahu itu amal soleh, bukan semata-mata nolong orang, bukan cuma kegiatan kemanusiaan, itu juga amal soleh yang akan dapat ganjaran. Maka kesimpulannya, perbuatan tadi memberikan pinjaman, nanti kalau udah jatuh tempo ditambah, itu namanya riba ya. Dan itulah banyak terjadi di zaman jahiliyah. Tapi sekarang balik dulu orang yang punya modal besar itu pinjam nggak ada, macam-macam juga. Oh maksudnya ketika ditagih dia berkelit nggak ada? Dia pinjam lah, yang meminjam bulan aku bayar dengan catatan tidak ada bunga-bungaan. Ya itu ya, artinya kan itulah. Iya, itu artinya kan orang pura-pura tidak mampu atau pura-pura tidak tahu, ya itu dosa. Iya itu. Iya itu bahaya. Yang jelas itu jadi tanggungan dia nanti di hari kiamat ya. Jadi urusan hutang bukan urusan remeh. Nabi saja sampai pernah tidak mau menyolatkan jenazah seseorang gara-gara dia punya hutang. Bayangkan, dalam Musnad Ahmad disebutkan dari sahabat Abu Qatadah, suatu hari Nabi didatangkan jenazah seseorang, sahabatnya ya. Nah ketika mau disolatkan, dia jenazahnya udah taruh di depan, tinggal disolatkan. Tapi Nabi nanya dulu, a'alaihi dain, apakah orang ini punya hutang? Nabi nanya dulu tuh. Akhirnya jawaban para sahabat ketika itu jawab, na'am ya Rasulullah, dinaron. Iya Rasulullah, dia punya hutang 2 dinar. Dinar itu mata uang dari emas ya. Maksud Pak Arisman gini Pak, orang kaya itu tidak mau ngasih pinjaman kan, bidangnya nggak ada uangnya. Saya pikir maksudnya orang yang minjam nggak mau bayar hutang. Itu lain lagi masalahnya. Lain lagi masalahnya Bapak ya. Dan kalau tadi yang tidak mau bayar hutang, diancamnya tadi Nabi sampai nggak mau nyolatin. Dia punya utang 2 dinar ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah, sallu ala sahibikum, solatilah jenazah sahabat kalian.
Artinya aku tidak mau nyolati. Akhirnya Abu Qatadah menyatakan, alayya dinaron, wahai Rasul, 2 dinar itu aku tanggung. Aku saja yang bayar 2 dinar dia, utang dia. Barulah Rasulullah mau nyolatkan. Berikutnya, esok harinya atau berapa hari, Abu Qatadah datang lagi kepada Nabi. Lalu berkata, wahai Rasulullah, laqad qadaituhuma, aku sudah membayar hutang orang tadi sebesar berapa? 2 dinar. Maka kata Nabi, al-an barodat ali jildu, sekarang baru mendinginlah kulitnya. Kulit siapa? Orang yang meninggal itu baru mendingin. Setelah dibayar hutangnya baru mendingin. Artinya sebelum dibayar panas. Nah, ini ancaman bagi orang yang sengaja nunda-nunda utang padahal dia mampu. Nah, adapun kasus seorang tidak mau menghutangkan atau meminjamkan uang kepada orang lain, ini lain lagi masalahnya. Bapak, perlu kita ketahui, nggak ada kewajiban seorang memberikan pinjaman kepada orang lain. Kadang-kadang kan ada kriteria gitu. Orang ini sulit dimanfaatkan itu Iya, betul. Artinya kecuali kalau yang sifatnya remeh dan sanggup, misalkan ada orang minjem, saya pinjam panci sebentar ya, mau nggak mau, ini bayam naunal maun, Allah ancam tuh. Masa sesuatu yang remeh aja nggak mau dipinjamkan kan? Tapi kalau sifatnya jumlahnya besar, kalaupun seorang nggak mau minjamkan, misalnya kan kita sudah bahas bahwa apakah wajib seorang muslim yang kaya menafkahi kerabatnya? Wajib nggak? Udah kita bahas, nggak wajib kan? Nah, kalau kerabatnya juga wajib, apalagi orang lain, nggak ada kewajiban. Begitu juga masalah memberikan pinjaman, nggak ada kewajiban, Pak. Tapi kalau seorang mau cari pahala, ya nggak masalah, wajib. Dan kalau seorang mau pilih-pilih, saya milih-milih yang saya pinjamkan, lihat orangnya bermasalah nggak. Kalau misalkan orang yang bermasalah, lalu saya nggak mau minjamkan, apakah salah saya? Enggak. Ini hak saya pribadi, hak seorang muslim, mau minjamkan atau tidak, bukan nggak ada orang berhak nyetir, nggak ada apa ya. Jadi keliru kalau seorang, ini orang ini sombong, pelit, nggak mau minjamkan saya loh. Emang apa masalahnya? Emang kewajiban seseorang meminjamkan orang lain? Nggak ada. Kecuali bahwa Pak, kasusnya lain lagi. Kalau kasusnya gini, dalam satu kampung, misalkan ada seorang kasus dari Pak Usman, orang ini kekurangan, terancam hidupnya, kelaparan, dia lapar, minjem ke sini uang buat beli makan, enggak. Akhirnya sampai datang ke saya. Misalkan anggap cuma saya yang mampu beri bantuan pada dia. Lalu saya nggak mau ngasih bantuan. Kalau nggak dikasih bantuan dia akan mati. Lalu saya nggak mau. Nah, dosa nggak? Dosa, ini jelas. Tapi kalau cuma bantuannya sifatnya saya pinjam untuk bisnis lah, modal, nggak ada kewajiban seperti itu. itu sama dengan hadis siapa ya? Orang yang tetangga yang kelaparan sementara. Iya, itu kelaparan, Bapak. Dalam hadis disebutkan kelaparan, bukan kekurangan, misalkan motornya kurang bagus atau mungkin rumahnya perlu didandan, saya minjem, ada kayak gitu. Yang dosa itu kalau seorang dalam keadaan kenyang, tetangganya kelaparan, ini dosa ini, karena dia mampu. Jelas Bapak ya? Dan mampu ini artinya gini, dia punya makanan untuk dia dengan orang yang di bawah tanggungannya. Tapi kalau misalkan makanan hanya cukup untuk dia, tanggungannya nggak cukup, dan tetangga juga kelaparan, bagaimana nih? Dianggap nggak mampu. Kalaupun tidak nolong, nggak dosa. Jelas Bapak ya? Ini sebenarnya kita bahas kan pernah di bab nafkah ya, nafkah ya. Masalah seorang tidak wajib menafkahi kerabatnya kecuali dalam rangka sekedar silaturahmi aja, perbuatan baik. Adapun kewajiban artinya ini wajib fardhu ain, enggak. Jelas Bapak ya? Nah, ini kan sudah kita singgung juga, ini seperti yang banyak pertanyaan yang sering diajukan ke saya. Seperti kasusnya seperti seorang suami, dia di rumahnya yang ditanggung nih istri, anak, ibu mertua, ipar, 7 orang kumpul di rumahnya. Nah, pertanyaan, apakah si suami wajib menafkahi semua itu? Enggak, yang dia wajib nafkahi cuma istri dan anaknya. Terus bagaimana ibu mertuanya? Cari nafkah sendiri.
Nah, tapi kalau misalkan si suamimu berbaik hati, nggak apa-apa saya nanggung, nggak masalah. Itu dapat pahala Bapak, tapi bukan kewajiban. Dan jangan sampai dia, nggak apa-apa saya aja nanggung, tapi belakang ngeluh, repot nih saya, mertua di sini, ipar saya. Nah, kalau kayak gitu lebih baik dari awal bilang aja, Bu, saya nggak sanggup nafkah ibu, silakan ibu cari. Ini udah selesai Bapak. Jadi jangan sampai kita nggak enakan, tapi akhirnya terjatuh dalam dosa. Karena ketika kita ngungkit-ngungkit gitu Bapak, kamu saya ini repot nafkah ini nih di depan ibu mertua, itu nyakiti. Lebih baik dari awal ngomong, maaf Bu, saya kemampuan saya cari nafkah cuma segini, saya nggak bisa menafkahi ibu, silahkan ibu cari. Nah ini nggak masalah gitu. Dan jangan dianggap durhaka nih menantu saya, enggak lah Bapak ya. Nah itu, jadi perlu kita, jangankan gitu, ibu kandung sendiri sekalipun, kan kita sudah bahas, nggak ada kewajiban anak ini kecuali kalau si ibu bapaknya tidak mampu dan anaknya mampu. Tapi kalau semuanya sama-sama tidak mampu, gimana? Misalkan anaknya miskin, ibu bapaknya miskin, apakah si anak wajib nafkah ini? Enggak, dahulukan yang utama, anak istri. Jelas Bapak ya. Ini pembahasan di babun nafkah ketika menyinggung masalah apa itu? Kalau nggak salah masalah talak atau masalah apa itu? Khulu. Masalah bukan talak, sebelum talak. Ada yang masih ingat itu waktu awal-awal ini bab nikah kalau nggak salah ya? Iya, kalau nggak salah di bab nikah Bapak ya. Saya lupa. Iya, nafkah keluarga. Setelah mahar kalau nggak salah. So, apa? Iya, bisa jadi. Babul khulu, babul ila, babul bihar, kurang lebih di situ Bapak ya. Iddah, ihdad, istibra'ul nafkah, babun nafkah. Ada, bahkan disebutkan secara khusus oleh Imam Syukani, babun nafkah, bab tentang nafkah. Ya, artinya Bapak, yang seorang suami pria hanya wajib nafkahi istrinya dan anaknya. Adapun selain itu tidak wajib. Kecuali kalau bapak ibu, ini pun kalau memang dia mampu dan bapak ibunya tidak mampu. Tapi kalau bapak ibunya mampu mencari nafkah, nggak ada kewajiban anak untuk, nah itu Bapak ya. Tapi kalau seorang anak sekali lagi mau istilahnya apa ya, bermurah hati, udah ibu nggak usah kerja, bapak nggak usah kerja, saya yang kerja, ya boleh-boleh saja, tapi bukan kewajiban. Jelas Bapak ya. Itu tentang masalah nafkah. Jadi kesimpulannya nggak dosa Pak, nggak ngasih pinjaman nggak dosa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Dan nggak usah kita hiraukan, oh dibilang pelit, dibilang apa, nggak masalah. Harta saya, bukan harta kamu. Kenapa? Kecuali kalau dia bakal mati kelaparan, lain lagi. Oh saya minjem untuk apa? Untuk cari makan, saya udah nggak makan 3 hari misalkan. Nah kalau kayak gini, jangankan ngasih pinjam, kita kasih beras kita kan. Artinya emang orang ini benar-benar membutuhkan, kita nggak usah lagi ngasih pinjam nih, makan. Jelas Bapak ya. Nah itu Bapak ya. Jadi dalam masalah apa beragama atau bermasyarakat, jangan dahulukan perasaan, tapi dahulukan aturan Allah dan Rasulnya ya. Kalau kita ngikuti aturan Allah, hidup itu tentram. Tapi kalau ngikuti perasaan orang beda-beda. Bisa jadi orang ini, misalkan tadi kasusnya minjem, nggak dikasih pinjaman, dibilang pelit. Tapi menurut sebagian masyarakat biasa aja tuh. Maka kalau kita mengikuti perasaan orang beda-beda, satu orang dengan orang lain beda-beda Bapak, maka nggak akan selesai masalah. Tapi kalau kita selesaikan dengan syariat, selesai. Walaupun awalnya bisa jadi karena masyarakat kita kan nggak terbiasa kan. Tapi kalau udah dijelaskan, insya Allah selesai. Termasuk Bapak nih, maaf nih, masalah warisan. Kalau kita masalah warisan kembalikan ke adat ini, nggak akan selesai. Selalu akan timbul konflik kayak ini. Sebab sebaik-baik apapun aturan manusia, tetap aja nggak akan sebanding dengan aturan Allah. Walaupun manusia nggak punya adil nih, si fulan pembagiannya berapa persen ini. Jadi kalau pikiran manusia ini udah adil, nanti nggak akan cekcok. Kata siapa? Kata siapa? Pasti akan ada konflik. Kalau kita membagi warisan berdasarkan adat, pasti akan timbul konflik.
pertama nggak usah mikir konflik dulu. Pertama kita sudah menyalahi aturan Allah. Itu yang pertama yang harus kita khawatirkan. Terus kedua yaitu konflik belakangan. Mungkin di masa hidup kita enggak. Ketika meninggal masih ada ini enggak. Tapi generasi berikutnya baru cakar-cakaran. Ini saya yang berhak warisan ini. Yang satu enggak saya. Akhirnya persahabatan, persaudaraan jadi pecah, hubungan kekerabatan jadi, nah ini yang nggak kita inginkan Bapak ya. Maka hendaknya kita kembalikan kepada syariat. Macam mana tak? Saya ada juga dia. Ya ini orang bisa ini ada. Padahal sama dia itu ya. Ini pinjamkan ini enggak. Saya juga. Apa Pak? Macam mana itu? Dipilih itu orang. Tapi orang itu sama aja penghidupannya. Ini sama saja. Tapi ini dapat, ini tidak dapat. Masalah apa itu? Ya tapi saya tidak jelasin. Memang ada pinjam tak mau, saya diam. Dia pinjam orang ini dia dapat. Apa sih saya gitu ya? Katanya macam mana itu kan? Oh masalah pinjaman Pak. Oh iya, jadi sabar. Hak tadi kan. Sabar. Kembali ke hak tadi. Ini meminjamkan itu sekali. Iya. Jika di sana kau tahu salah mana? Betul saya kan enggak. Patut itu benar itu samunya. Ya, berarti itu. Oh ini saya kita syanu. Ini saya kita syanu. Oh ini itu nguji kesabaran Pak. Bagaimana? Ada sabaran kita. Iya, artinya sekali lagi kalau masalah memberikan pinjaman itu hak murni orang yang punya harta. Itu artinya kita aja. Iya. Ya. Jadi kembalikan kepada si pemilik harta. Kalau pemilik harta mau memberikan ini, milih yang ini silakan aja. Jadi kita nggak bisa ini ya, nggak bisa. Memaksa. Iya, nggak bisa maksa. Caranya itu macam mana? Kita sama aja. Ya. Ini sama sini sama dia. Ya intinya sabar Pak, betul. Iya. Iya. Bukan berdosa mata gua kuliah. Iya. Nggak masalah. Ya artinya kalau kita pakai perasaan memang kayak gitu. Jadi aduh gimana? Tapi ya udah kita. Iya. Tapi kalau kita kembalikan ke syariat ya itu hak dia. Mau memberikan pinjaman ke ini yang ini enggak masalah. Kecuali kalau memang terkait dengan hak kita, itu kan bukan hak kita Pak, dapat pinjam kan hak kita. Kecuali kalau memang hak kita, misalkan kasusnya kita sama-sama kerja sama seseorang, saya dengan Fulan sama Isep misalkan kerja sama seseorang, saya dapat ini, dapat jatah saya, upah saya, Isep enggak, maka lalu dia protes, boleh enggak? Boleh, hak dia berhak nuntut. Kalau misalkan si bosnya ini nggak mau menunaikan, bisa laporkan ke yang berwajib, pemerintah nih disegel perusahaannya misalkan kayak gitu atau disita barangnya, itu nggak masalah ya. Tapi kalau masalah pinjaman ya nggak bisa gitu. Artinya memang hak dia mau berikan pinjam kepada A, yang ini enggak, ya udah hak dia. Kadang juga Bapak seorang tuh gini juga, kenapa misalkan dia memberikan pinjam pada ini kepada ini, dia melihat mungkin apa ya, ada pertimbangan khusus saja. Jadi kalau yang ini mungkin orangnya kurang dekat dengan saya, kalau yang ini saja di itu saya jadi kalau yang ini nggak enak nih kalau ditolak pinjam, ya udahlah saya kasih pinjaman. Kalau yang ini saya berani nolak dia, itu kan artinya kita ya ini aja lah, sabar aja. Maklum ya, nggak usah dimasukkan ke dalam hati kalau kayak gitu Bapak ya. Ya jelas Bapak ya. Jadi itu pembahasan tentang riba. Jadi riba itu memang ada beberapa macam yang perlu kita ketahui ya, kita jauhi. Lalu pada pertemuan sebelumnya yang sudah kita bahas, tidak boleh menjual barang ribawi yang sejenis dengannya tanpa diketahui kesamaannya, walaupun disertai dengan selainnya. Artinya kalau kita mau menukar misalkan emas dengan emas, harus jelas tahu beratnya sama. Jangan cuma perkiraan. Oh ini diperkirakan mungkin 3 gram, yang ini 2 gram, nggak boleh. Harus yakin gitu. Makanya harus ditimbang Bapak ya. Dan kalau misalkan bercampur, emas ini bercampur dengan besi, harus dipisahkan, harus tahu nih kadar besinya berapa, emasnya berapa. Jelas ya. Jadi jangan
perkiraan aja, oh ini campur dengan besi, oh mungkin emasnya kadarnya berapa gram, besinya berapa, langsung ditukar, nggak boleh. Nanti bisa terjatuh dalam riba fadl gitu. Nah, itu sudah kita bahas. Lalu begitu juga itu emas, begitu juga tidak boleh kita bahas menjual kurma yang muda dengan kurma yang tua, kurma yang basah masih nempel dengan kurma yang kering. Ini nggak boleh. Ya, karena apa? Nggak boleh. Karena akan terjadi perbedaan berat, ya kan? Yang ini yang kering, kalau yang masih basah, yang muda, misalkan berapa kilo dengan yang kering, ini masih ada kemungkinan menyusut kan? Nah, ini terjadi perbedaan ini artinya berat, namanya apa? Riba fadl. Nah, ini hati-hati ya. Illa li ahli al-araya, kata Imam Asy-Syaukani, kecuali bagi orang-orang araya. Araya sudah kita bahas, artinya orang yang membutuhkan misalkan kurma yang muda, rutab, ini yang afdol ya, yang tidak terlalu matang, masih setengah matang, itu rasanya nikmat, itu segar, manis-manis, agak sedikit asam tapi segar itu. Nah, misalkan ada orang miskin, dia punya kurma kering, tapi dia butuh kurma rutab itu yang masih muda itu, maka dalam hal ini asalnya kan nggak boleh kan, tapi Nabi mengecualikan dalam kasus ini boleh, karena ada apa? Kebutuhan. Jadi dia nggak punya uang untuk beli kurma rutab itu, dia cuma punya kurma kering, maka dalam hal ini boleh, itu kan. Jelas apa ya? Walaupun asalnya tidak boleh, tapi ini Nabi kecualikan. Seandainya Nabi tidak mengecualikan, maka hukum asalnya apa? Haram, karena nanti akan terjadi perbedaan berat kan? Ya tidak? Kayak ini sudah kita bahas ya. Itu kurma kering dengan kurma basah ya. Lalu, nah sekarang baru kita masuk pembahasan baru. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, wala bai'ul lahmi bil hayawan, dan tidak boleh menjual daging dengan hewan. Tidak boleh menjual daging dengan hewan ya. Apa dalilnya? Dalilnya dikata Imam Asy-Syaukani di sini sebutkan wa ammal man'u min bai'il lahmi bil hayawan falima taqaddam qariban. Adapun larangan menjual daging dengan hewan itu berdasarkan hadis yang sudah berlalu sebelumnya. Hadisnya disebutkan di sini. Ini Bapak. Ini nih. Hadisnya di sini disebutkan dalam Muwatta karya Imam Malik dari Sa'id bin Musayyab, disebutkan sini anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il lahmi bil hayawan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual daging dengan hewan. Ini daging ditukar dengan hewan. Yang seperti ini terlarang. Jelas Bapak ya? Lantas apakah ini tidak terjadi perbedaan pendapat antara ulama? Jawabannya ada perbedaan pendapat. Mayoritas ulama, jumhur ulama menyatakan tidak boleh menjual daging dengan hewan. Sedangkan sebagian ulama menyatakan boleh. Kalau yang menyatakan tidak boleh, dalilnya apa? Hadis tadi kan. Sedangkan sebagian ulama yang menyatakan boleh menjual daging dengan hewan, artinya ini, saya punya daging berapa kilo, saya tukar dengan, misalkan ini daging kambing nih, tukar dengan kambing masih hidup. Jelas apa ya? Nah, sebagian ulama menyatakan boleh. Dengan alasan apa? Hadis di sini lemah, hadisnya lemah. Jelas apa ya? Karena kalau hadisnya lemah, berarti hukum asalnya boleh. Muamalah kan termasuk perkara duniawi kan? Hukum asalnya boleh. Beda dengan masalah ibadah Bapak, hukum asalnya haram sampai ada perintah. Artinya gini Bapak, kalau masalah ibadah, kita melakukan suatu ibadah yang tidak kita ketahui, maka jangan kerjakan aja, hukum asalnya boleh. Enggak, ibadah itu nggak boleh kerjakan sampai ada perintahnya. Beda dengan masalah ibadah, dalam masalah muamalah, jual beli, hukum asalnya boleh sampai ada larangannya. Jelas Bapak ya? Nah, hukum asalnya, kalau bagi ulama yang menyatakan boleh menjual daging dengan hewan, kata mereka hadisnya lemah. Karena hadisnya lemah, maka kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya daging, menukar daging dengan hewan ini diperbolehkan. Jelas apa ya?
Namun pendapat yang kuat, Allahu a'lam, pendapat jumhur. Ya, kenapa? Berdasarkan hadis ini. Terus alasannya apa kok? Apa masalahnya hewan dengan daging dengan hewan ditukar kok nggak boleh? Jawaban pertama, hadis Nabi sudah berbicara demikian, maka tidak ada lagi perkataan kenapa. Nah, ini jawaban apa? Ketika ditanya kenapa kok dilarang, jawabannya karena Nabi sudah berkata demikian. Selesai kan? Ya tidak. Kenapa ini terlarang? Karena Nabi melarang. Titik. Selesai kan? Nah, ini pertama. Lalu kedua, kalau ditanya alasannya Bapak, inilah yang jadi bahan perbincangan di antara ulama. Kenapa terlarang seperti itu? Kalau dikatakan karena Nabi melarang jelas, tapi alasannya apa? Kata jumhur ulama, alasannya karena menukar daging dengan hewan. Daging dan hewan ini kan sama-sama makanan pokok yang bisa disimpan. Artinya kalau demikian, ini namanya apa? Barang ribawi. Sedangkan barang ribawi kalau yang satu jenis, satu ilat, satu alasan, kalau mau ditukar harus apa? Beratnya sama dan tidak boleh ada tenggang waktu. Jelas sama ya? Ya, insya Allah ini pembahasannya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya, lebih panjang lagi ya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.